Dendam bukanlah sesuatu yang layu dimakan waktu. Ia adalah benih yang tertanam di tanah yang basah oleh air mata dan darah. Tumbuh menjadi akar yang mencekik siapa saja yang berpijak di atasnya. Di tempat-tempat yang terlupakan oleh cahaya, ada entitas yang tidak lagi mencari kedamaian, melainkan pembalasan. Kuntilanak berbaju putih mungkin hanya pengganggu malam yang gemar tertawa di dahan pohon. Namun, dia yang mengenakan kain merah darah adalah manifestasi dari kematian yang menyakitkan. Dia adalah sisa-sisa amarah yang mengental. Jika kau mencium bau amis yang mendahului angin malam, jangan menoleh. Karena saat kau melihat warna merah itu, duniamu tidak akan pernah sama lagi. Garis akhir jam 3. Kabut di perkebunan tua. Malam itu, langit seolah tertutup oleh tirai bludu hitam yang pekat. Tidak ada bintang, tidak ada rembulan, hanya ada kegelapan yang terasa berat dan menekan dada. Di wilayah terpencil ini, yang dikelilingi oleh ribuan hektar pohon karet tua, yang batangnya memutih pucat seperti tulang manusia. Sunyi adalah suara yang paling nyaring. Pohon-pohon itu berdiri berjajar seperti barisan raksasa yang sedang mengawasi. Dahan-dahannya yang meliuk tanpa daun di beberapa bagian tampak seperti jemari kurus yang siap menerkam siapa saja yang lewat. Sigit memacu sepeda motor tuanya dengan kecepatan rendah. Lampu depan motornya yang mulai meredup dan menguning hanya mampu menembus kabut tipis beberapa meter ke depan. Ia baru saja menyelesaikan urusan administrasi di kantor pusat perkebunan dan harus kembali ke rumah dinasnya yang terisolasi di jantung area penyadapan. Baginya, jalanan tanah berbatu ini adalah rutinitas. Namun malam ini ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dingin yang tidak hanya menyentuh kulit, tapi seolah merayap masuk ke dalam sumsum tulang, membawa firasat buruk yang tak kunjung hilang. Sial, kabutnya tebal sekali, gerutu Sigit sambil membenarkan posisi jaket jeansnya yang mulai lembab oleh embun. Bau itu muncul tiba-tiba, bukan bau tanah basah atau aroma getah karet yang asam dan tajam yang biasa ia hirup setiap pagi. Itu adalah bau anyir, bau darah segar yang baru saja tumpah, bercampur dengan aroma bunga kamboja yang sudah membusuk dan tanah makam yang baru digali. Sigit mengernyitkan dahi, mencoba mengabaikan instingnya yang mulai berteriak agar ia memacu motor lebih kencang. Ia mencoba menelan ludah, namun tenggorokannya terasa kering seperti menghirup debu halus. Di sebuah tikungan tajam yang dikenal oleh para penyadap sebagai tikungan patah, motor Sigit tiba-tiba tersedak. Mesinnya batuk beberapa kali sebelum mati mendadak. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencekik karburatornya. Ban motornya selip di atas tanah yang becek, membuat Sigit hampir terjatuh. Keheningan total segera menyergap. Satu-satunya suara yang terdengar adalah detak jantungnya sendiri yang mulai berpacu tidak beraturan, dan suara besi panas mesin motor yang mendingin. Serak, 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 serak. Suara itu datang dari semak-semak belukar di sisi kiri jalan, tepat di bawah pohon karet tertua yang konon sudah ada sejak zaman kolonial. Sigit membeku di atas jok motornya. Ia meraba saku celananya, mencari ponsel untuk menggunakan lampu senter. Tangannya gemetar hebat. Saat cahaya putih dari ponselnya menyapu deretan pohon yang berjajar simetris itu, ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Di sela-sela batang pohon yang pucat, berdiri sesosok wanita. Rambutnya hitam legam, sangat panjang, dan terlihat kasar seperti ijuk, menjuntai hingga menyentuh tanah yang berlumpur. Wanita itu membelakangi Sigit, berdiri mematung tanpa sedikit pun gerakan. Namun, yang membuat napas Sigit tertahan di kerongkongan adalah pakaiannya. Wanita itu mengenakan gaun panjang yang warnanya merah menyala, merah yang begitu pekat dan hidup, hingga tampak seperti cairan darah yang terus-menerus merembes keluar dari serat kainnya dan menetes ke tanah. "Mbak, perlu bantuan?" tanya Sigit dengan suara yang pecah. Ia mencoba bersikap rasional, berharap itu adalah istri salah satu penyadap yang mungkin sedang mencari suaminya. Sosok itu tidak menjawab, namun perlahan-lahan ia mulai bergerak. Gerakannya tidak wajar. Ia berputar ke arah Sigit dengan cara yang kaku, seolah-olah setiap sendi di tubuhnya telah patah dan dipasang kembali secara asal-asalan. Suara tulang yang bergeser terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Saat wajahnya mulai terlihat, Sigit ingin berteriak, namun suaranya seolah tercuri dari paru-parunya. Wajah wanita itu tidak lagi memiliki kulit yang utuh. Sebagian pipinya terkelupas menunjukkan otot merah yang berdenyut, dan di tempat yang seharusnya ada mata, hanya terdapat dua lubang hitam besar yang terus-menerus mengeluarkan cairan kental berwarna gelap. Mulutnya sobek hingga ke telinga, menyingkap barisan gigi yang menghitam. Hihihihihihi,
Tawa itu pecah, awalnya pelan dan terdengar seperti isak tangis, lalu berubah menjadi lengkingan tinggi yang menyayat gendang telinga. Suara itu tidak hanya datang dari depan, tapi seolah-olah bergema dari setiap batang pohon karet di sekeliling Sigit. Kuntilanak merah itu mulai melayang mendekat. Ia tidak berjalan. Kakinya yang pucat dan penuh luka, sayatan menggantung beberapa senti di atas tanah. Setiap jengkal pergerakannya diikuti oleh aroma busuk yang semakin menyengat, membuat Sigit mual luar biasa. "Jangan, tolong, jangan dekat-dekat," bisik Sigit sambil merangkak mundur, menjauh dari motornya yang kini terasa seperti beban mati. Sosok itu kini hanya berjarak 3 meter. Sigit bisa melihat kuku-kukunya yang hitam, panjang, dan tajam mengacung ke arahnya. Cairan merah yang menetes dari gaun wanita itu kini mulai membasahi sepatu Sigit. Tiba-tiba, suhu di sekitar mereka anjlok drastis hingga Sigit bisa melihat uap napasnya sendiri. Pikiran Sigit melayang pada cerita para tetua tentang Lasmi, sang kembang desa yang difitnah dan dibantai secara keji di tengah perkebunan ini puluhan tahun silam karena persaingan cinta yang buta. Warga bilang, ia tidak mencari doa, ia mencari pengganti atas nyawa yang dirampas darinya. Ia mengenakan baju merah karena saat nafas terakhirnya terputus, bajunya sudah tak lagi berwarna putih, melainkan merah sempurna oleh darahnya sendiri yang memancur. Dengan sisa keberanian yang hampir habis, Sigit mencoba menyalakan kembali motornya. Ia menendang kickstarter berkali-kali dengan panik. 1 kali, 2 kali, pada tendangan kelima, mesin motor tua itu meraung hidup. Tanpa memedulikan helmnya yang jatuh, Sigit memutar gas sedalam mungkin. Ban belakang motornya mencipratkan lumpur ke arah sosok merah tersebut saat ia melesat pergi. Sepanjang perjalanan sisa menuju rumah dinasnya, Sigit tidak berani melirik ke arah kaca spion. Ia merasa di kursi penumpangnya yang kosong ada beban dingin yang menekan motornya ke bawah. Ia merasa rambut panjang yang kasar sesekali menyentuh tengkuk lehernya yang berkeringat dingin. Sigit terus memacu motornya melintasi kabut yang kini di bawah cahaya lampu motornya yang remang tampak berubah warna menjadi kemerahan. Ia tahu pelariannya malam ini hanyalah penundaan, karena di wilayah tanpa nama ini, sekali Lasmi menandaimu dengan warna merahnya, tidak ada tempat yang benar-benar aman untuk bersembunyi. Tamu yang tidak diundang. Sigit berjalan menuju ruang tengah dengan langkah gontai. Ia menyalakan semua lampu yang ada di rumah itu, lampu neon di ruang tamu, lampu gantung di dapur, hingga lampu kamar mandi yang berkedip-kedip tak stabil. Ia butuh cahaya. Ia butuh sesuatu yang membuktikan bahwa dunia nyata masih ada. Ia duduk di sofa tua yang pegasnya sudah mulai menyembul. Pikirannya kalut. Bayangan wajah wanita tanpa kulit dan gaun merah yang meneteskan darah itu terus berputar di kepalanya seperti film rusak. "Itu cuma halusinasi, aku cuma capek," gumamnya, mencoba membohongi diri sendiri. Namun, saat ia menunduk untuk melepas sepatunya, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di lantai kayu yang tadinya bersih, terdapat jejak kaki telanjang yang basah. Bukan basah karena air, melainkan noda merah kental yang membentuk pola telapak kaki wanita memanjang dari arah jendela ruang tamu menuju ke arah dapur. Sigit terpaku, jendela itu terkunci. Bagaimana mungkin? Suara sesuatu yang diseret terdengar dari lantai atas. Rumah dinas ini memiliki loteng tua yang jarang ia jamah. Suara itu terdengar seperti kain basah yang berat ditarik di atas papan kayu yang kering. Sigit mendongak ke langit-langit. Debu-debu halus jatuh dari sela-sela papan plafon, seiring dengan langkah berat yang berpindah tepat di atas kepalanya. Sesuatu yang hangat jatuh ke punggung tangan Sigit. Ia melihatnya, cairan merah pekat. Ia mendongak lagi, dan di sela-sela kayu plafon, cairan merah itu merembes turun seperti air hujan yang berdarah. "Siapa di sana?" teriak Sigit. Suaranya parau karena ketakutan yang memuncak. Tidak ada jawaban. Hanya suara tawa kecil yang kini terdengar sangat dekat. Bukan dari atas, tapi dari balik pintu dapur. "Hihi," Sigit, suara itu memanggil namanya. Suara itu terdengar seperti perpaduan antara suara wanita muda dan geraman binatang buas. Sigit meraih sebuah parang tua yang biasa ia simpan di bawah meja untuk berjaga-jaga. Dengan tangan gemetar, ia melangkah menuju dapur. Begitu ia mencapai ambang pintu dapur, lampu di ruangan itu tiba-tiba meledak. Kegelapan total kembali menguasai. Sigit menyalakan senter ponselnya dengan panik. Cahaya lampu ponsel yang sempit menyapu ruangan. Di pojok dapur, di samping meja makan kayu yang rapuh, sosok itu berdiri. Kali ini ia tidak membelakangi Sigit. Kuntilanak merah itu berdiri tegak. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya yang hancur. Namun satu matanya yang melotot merah menatap Sigit dengan penuh kebencian. Bajunya kini terlihat lebih basah, seolah-olah baru saja direndam dalam bak berisi darah. "Kenapa kamu?"
Lari. Suara itu keluar dari mulut yang sobek, diikuti oleh cairan hitam yang meleleh dari dagunya. Pergi, apa maumu? Sigit mengayunkan parangnya ke udara secara serampangan. Sosok itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata, hanya menyisakan bau busuk yang luar biasa. Sigit memutar tubuhnya, mengarahkan senter ke segala arah. Kosong. Dapur itu kosong. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa di tengkuknya. Hembusan napas yang berbau bangkai terasa tepat di telinganya. Aku lapar, Sigit. Sigit merasakan kuku-kuku tajam mulai menggores pundaknya, menembus jaket jeansnya, dan merobek kulitnya. Ia berteriak kesakitan dan berlari menuju kamar utamanya, mengunci pintu, dan mendorong lemari pakaian ke arah pintu untuk mengganjalnya. Ia meringkuk di sudut tempat tidur, memeluk lututnya, sementara di luar pintu, suara cakaran kuku di atas kayu terdengar semakin liar. Suara itu adalah suara pintu kayu yang mulai retak di bawah kekuatan entitas tersebut. Sigit menyadari, rumah ini bukan lagi tempat perlindungan, melainkan sebuah jebakan. Dan malam masih sangat panjang. Perjamuan terakhir di tanah merah. Pintu kamar itu bergetar hebat. Lemari kayu yang digunakan Sigit sebagai pengganjal bergeser beberapa sentimeter, menimbulkan suara derit yang memilukan di atas lantai. Sigit tahu, kayu setebal apapun tidak akan mampu menahan amarah yang telah membusuk selama puluhan tahun. Sigit buka. Aku ingin bercerita. Suara itu kini terdengar seperti gesekan amplas pada besi, serak dan penuh dengan lendir. Sigit tidak menjawab. Ia teringat pesan kakeknya dulu. Jika kau bertemu dengan yang berbaju merah, jangan pernah tunjukkan rasa takutmu, karena ketakutan adalah aroma yang paling mereka sukai. Namun, bagaimana mungkin ia tidak takut ketika bau amis darah kini sudah memenuhi paru-parunya? Tiba-tiba, suara gedoran itu berhenti. Keheningan yang lebih menakutkan menyelimuti rumah dinas itu. Sigit menahan napas, mencoba mendengarkan sekecil apapun pergerakan di balik pintu. Namun, bukan dari pintu ancaman itu datang. Cairan merah kental jatuh tepat di atas dahi Sigit. Ia mendongak perlahan. Di langit-langit kamar, tepat di atas tempat tidurnya, sosok itu menempel seperti cicak raksasa. Rambut hitamnya yang panjang menjuntai ke bawah, membungkus tubuh Sigit seperti kelambu maut. Wajah hancur Lasmi hanya berjarak beberapa senti dari wajah Sigit. Mata hitamnya yang bolong seolah menyedot seluruh keberanian yang tersisa di jiwa pemuda itu. Kenapa kalian membunuhku? Bisik Lasmi. Air mata darah mengalir dari lubang matanya, jatuh ke pipi Sigit yang pucat. Aku bukan mereka, aku tidak tahu apa-apa, teriak Sigit sambil mengayunkan parangnya ke arah langit-langit. Sosok itu melompat turun dengan gesit, mendarat di atas lantai tanpa suara. Ia berdiri tegak, gaun merahnya kini berpendar redup dalam kegelapan. Sigit menyadari satu hal, di leher wanita itu terdapat bekas jeratan kawat berduri yang masih tertanam di dagingnya yang membusuk. Inilah rahasianya. Lasmi tidak hanya dibantai, ia disiksa hingga napas terakhirnya menjadi kutukan bagi tanah ini. Kau punya aroma yang sama dengan bajingan yang menjerat leherku. Lasmi mendekat, jemarinya yang panjang dan hitam menyentuh dada Sigit. Sigit teringat silsilah keluarganya. Ayahnya dulu adalah mandor besar di perkebunan ini sebelum pindah ke kota. Mungkinkah, apakah ayahnya adalah salah satu dari masa yang menghakimi Lasmi? Kenyataan pahit itu menghantam Sigit lebih keras daripada rasa takutnya. Ia bukan sekadar orang asing. Ia adalah pewaris dosa yang belum terbayar. Jika darahku yang kau mau ambil saja, tapi hentikan teror ini. Sigit melempar parangnya, pasrah pada takdirnya. Lasmi terdiam. Tawanya yang melengking berubah menjadi isak tangis yang memilukan. Seluruh rumah itu bergetar. Lampu-lampu yang mati tiba-tiba menyala sesaat, menunjukkan wujud asli Lasmi yang cantik sebelum kematian menjemputnya, sebelum gaun putihnya berubah menjadi merah. Darah tidak bisa menghapus darah, bisik Lasmi. Tiba-tiba, tangan Lasmi mencengkeram leher Sigit, namun bukan untuk mencekiknya hingga mati. Ia menarik Sigit masuk ke dalam sebuah penglihatan masa lalu, sebuah adegan di mana seorang wanita diseret ke tengah hutan karet, difitnah oleh para mandor yang iri, dan diakhiri hidupnya dengan keji. Sigit merasakan rasa sakit yang dialami Lasmi, dinginnya kawat yang merobek leher, dan kesepian yang luar biasa saat tubuhnya dibuang ke sumur tua. Saat penglihatan itu berakhir, Sigit jatuh terduduk di lantai. Lasmi berdiri di depannya, wujudnya mulai memudar menjadi kabut merah yang tipis. Beritahu mereka aku tidak pernah mengkhianati siapapun. Dengan satu hembusan angin dingin, sosok kuntilanak merah itu menghilang. Gaun merah yang tadinya tampak begitu nyata, kini hanya menyisakan sepotong kain kafan tua yang sudah berubah warna menjadi kecoklatan di lantai kamar Sigit.
Pagi harinya, warga menemukan Sigit duduk termenung di teras rumahnya dengan rambut yang memutih sebagian karena trauma. Ia tidak pernah menceritakan detail malam itu kepada siapapun, namun ia segera mengundurkan diri dan meninggalkan perkebunan itu selamanya. Namun, para penyadap karet masih sering bercerita. Pada malam-malam saat kabut turun terlalu rendah dan bau melati busuk tercium di udara, mereka akan melihat bayangan merah berdiri di kejauhan di antara barisan pohon. Lasmi masih di sana, menjaga rahasia tanah itu, menunggu hingga orang terakhir yang terlibat dalam fitnahnya kembali ke tanah untuk membayar hutang nyawa dengan ketenangan yang tak kunjung datang. Teror itu tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya sedang beristirahat, bersembunyi di balik warna merah yang menghantui setiap sudut gelap perkebunan. Dunia ini menyimpan banyak rahasia yang lebih gelap dari malam yang paling pekat. Jika kamu menyukai kisah-kisah horor seperti ini dan ingin terus menantang nyalimu dengan legenda urban yang lebih mencekam, jangan sampai ketinggalan babak selanjutnya. Sukai cerita ini jika kamu merasa merinding, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Kamu akan menjadi yang pertama tahu saat pintu menuju kegelapan berikutnya terbuka. Bagikan juga cerita ini kepada teman-temanmu yang merasa cukup berani untuk mendengarkan sendirian di malam hari. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya.